never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fake. Hidup Connie sangat sempurna. Ia mempunyai suami yang kaya dan tampan bernama Edward. Hidupnya sangat lengkap dengan kehadiran seorang anak bernama Charlie. 11 tahun mereka membangun rumah tangga bersama-sama. Suka duka pasti udah mereka lalui. Connie adalah seorang ibu rumah tangga. Setiap pagi selalu menyiapkan sarapan untuk anak dan suaminya, lalu mengantar mereka hingga ke depan pintu rumah. Mereka memilih tinggal di pinggir kota yang teduh dan sejuk. Kebetulan hari ini Connie ada keperluan sehingga ia perlu pergi ke kota. Ia naik kereta. Setibanya di kota, angin kencang langsung menyambutnya. Keadaan kota hari ini sangat kacau. Connie sampai beberapa kali terjatuh. Ia pun terlihat kesusahan mencari taksi. Rok yang ia gunakan juga sampai terbang dan terangkat. Di saat ia lagi kesusahan, tidak sengaja dia bertabrakan dengan seorang pria yang membawa tumpukan buku. Mereka pun terjatuh. Pria itu langsung memungut semua barang-barang yang berhamburan. Setelah itu ia membantu Connie mencari taksi, tapi sialnya tidak ada taksi yang kosong. Kaki Connie berdarah, ia pun tidak sanggup berjalan. Sang pria itu menawari Connie untuk mampir ke rumahnya supaya Connie bisa mengobati lukanya. Yang kebetulan ia tinggal di dekat sana. Pria ini tinggal di lantai 3, apartemen yang kumuh, liftnya pun rusak. Saat masuk ke apartemennya, Connie disambut dengan tumpukan buku yang ada di mana-mana. Pria ini seorang penjual buku. Setelah basa-basi, Connie pun menuju kamar mandi dan membersihkan lukanya. Setelah membaik, pria ini memperkenalkan diri. Namanya Paul Martel, usia 28 tahun. Jauh lebih muda dari Connie. I'm Paul Martel. I'll be 28 in July. Connie pamit pulang karena dia harus menjemput anaknya. Tapi Martel meminta Connie untuk membawa pulang sebuah buku sebagai kenang-kenangan. Connie meminta saran pada Martel. Connie dibimbing untuk berjalan melewati lorong dan mengambil sebuah buku. Ia pun membaca tulisan di buku itu yang sangat romantis. Connie pun pulang dan membawa buku dari rumah Martel. Buku itu disimpan rapi oleh Connie. Malam harinya, suami Connie sedang pamer sebuah kamera video yang baru ia beli. Connie pun mempunyai ide untuk membuat video bersama dengan kamera baru suaminya ini. Malam ini pun dihabiskan dengan bahagia oleh Connie dan suaminya. Nah, keesokan harinya saat anak dan suaminya sudah pergi dari rumah, Connie kembali terpikirkan Martel. Ia pun mengambil bukunya Martel dan ternyata dalam buku itu ada nomor teleponnya Martel. Nah, supaya tidak ketahuan, Connie pergi ke stasiun kereta dan menelpon Martel lewat telepon umum supaya tidak terlacak. Betapa bahagianya Connie, Martel mengangkat teleponnya. Dan Connie pun kembali mampir ke apartemennya Martel. Connie disambut dengan senyum hangat oleh Martel. Karena seorang penjual buku, obrolan mereka tidak jauh dari seputar buku. Seperti saat ini Martel menunjukkan Connie bagaimana cara membaca sebuah buku braille. Dengan menggenggam tangan Connie, Martel mengarahkan jari jemari Connie untuk membaca buku itu. Genggaman tangan Martel sangat erat. Connie hanya bisa tersipu malu dan pamit pulang. Dari Martel, Connie menghampiri suaminya. Jadi suaminya ini punya sebuah perusahaan. Makanya dia super sibuk. Tapi walaupun sibuk, dia selalu punya waktu untuk istrinya. Connie datang dengan membawa sebuah sweater untuk suaminya, cuy. Sangat bahagia, suaminya memakai pembelian istrinya ini. Walaupun bekerja keras, suaminya sangat memperdulikan keluarganya. Di meja kerjanya terpampang foto Connie dan Charlie di samping foto orang tuanya. Kerja keras demi keluarga. Nah, hari-hari selanjutnya Connie makin rutin mampir ke apartemennya Martel. Di saat suaminya kerja keras di kantor, Connie asik berdansa dengan Martel, pria yang jauh lebih muda dari suaminya. Dansa ini sangat intim. Apalagi Martel selalu memuji betapa cantiknya wajahnya Connie. Your eyes are amazing, you know that. You should never shut them, not even at night. Tapi pas lagi berdansa, Connie berhenti. Ini salah Martel, kata Connie. Ia pun langsung pulang, tapi balik lagi, jaketnya ketinggalan. Nah, ia pun dipeluk dan tidak akan dilepaskan lagi. Mereka pun bercocok tanam, cuy. Sepanjang perjalanan pulang, Connie sangat menyesal. Kenapa dia bisa sampai melakukan ini? Membohongi suaminya yang udah 11 tahun bersamanya. Apalagi sudah mempunyai anak. Ia menyesal, bahkan sampai menangis. Ia malu dengan dirinya sendiri.
Ia ke toilet lalu membersihkan badannya yang kotor ini. Di sisi lain suaminya mulai mencium kebohongannya Connie. Saat di rumah, suasana tuh jadi berubah. Edward mulai khawatir apa yang Connie lakukan di belakangnya. Do you love me? Of course I love you. Tapi Connie jago banget aktingnya. Di depan suaminya seakan-akan tuh tidak terjadi apa-apa cuy. Dia pun asik teleponan sama Martel saat suaminya bermain sama anaknya. Connie benar-benar menikmati permainan kecilnya bersama Martel. Canda tawa menghiasi hari-harinya Connie. Seakan-akan dia lupa kalau dia ini punya anak sama suami cuy. Mereka pun mulai bermesraan di luar apartemen. Seperti makan siang di sebuah restoran. Martel dalam rasa malu memeluk erat Connie, istri orang. Tapi tanpa mereka sadari di restoran ini ada karyawan suaminya yang melihat saat Martel bermesraan sama Connie. Ia pun kaget. Lah, istri bos gua itu mah. Karena seharian sudah olahraga terus sama Martel saat suaminya ingin bercocok tanam, Connie menolak dan pergi meninggalkan suaminya. Suaminya mulai bingung, ada apa nih sama istrinya? Apalagi keesokan paginya suaminya Connie melihat istrinya ini udah rapi dan siap-siap mau pergi. Suaminya makin curiga, tapi Connie kembali berbohong. Dia bilang mau ke salon. You gotta stay beautiful, right? Dari kantor, suaminya nelpon salon yang Connie bilang. Ya sudah tentu Connie tidak ada di sana. Kon. Connie pun berjalan dengan penuh semangat menuju apartemennya Martel. Tuh lihat tuh bahagia banget dia cuy. Tapi di tengah jalan dia ketemu sama teman sekolahnya dulu. Sudah bertahun-tahun tidak ketemu, mereka pun akhirnya ngopi bersama. Nah, Connie pun nelpon Martel memberitahu kalau dia ada di dekat rumahnya. Martel langsung datang, nyamperin dia, ternyata tempat ini punya temannya Martel. Ia langsung pergi ke toilet. Connie pun tahu kodenya Martel. Ia nyusul ke sana, langsung deh mereka melakukan olahraga cepat di dalam toilet. Sambil digeprak ke tembok, Connie cuma bisa menahan mulutnya supaya tidak teriak. Ia pun kembali ke teman-temannya dengan kancing bajunya yang terbuka cuy. Buttons undone. Oh, thank you. Nggak cukup di toilet, Connie pun lanjut lagi ke apartemennya Martel. Connie-nya lagi enak-enak, suaminya malah lagi berantem sama karyawannya. Karyawannya dia ternyata berkhianat pada suaminya. Saat dia lagi makan di restoran tuh, dia lagi membocorkan rahasia perusahaan pada pesaing. Edward menganggap karyawan tidak setia. Karyawannya pun membalas, lihatlah istrimu pak, baru berbicara. Look at your own fucking family, Ed. Take a goddamn look at that. Mendengar hal ini, Edward langsung menyewa seorang intel untuk membuntuti Connie. Ya namanya juga bos gitu kan, pasti punya koneksi yang sangat luas. Kebetulan banget Edward lagi mau pergi keluar kota. Jadi ini adalah waktu yang tepat untuk melihat apa yang Connie lakukan saat dia tidak ada. Edward siap-siap bekerja, sedangkan Connie siap-siap untuk selingkuh. Hari ini adalah hari kemerdekaan bagi Connie dan Martel. Mereka bebas melakukan apa saja seharian penuh. Di sisi lain, diam-diam intelnya Edward menangkap sempurna apa yang dilakukan Connie di belakang suaminya cuy. Connie lupa kalau dia sudah punya anak. Dia pun buru-buru pulang untuk menjemput anaknya. Sedangkan anaknya menunggu ibunya di depan sekolah bersama gurunya. Nah, disinilah Connie sadar kalau yang dilakukan sangatlah salah. Dia emang seneng, tapi keluarganya berantakan. Foto-foto Connie pun sudah sampai di tangan Edward. Selain foto, suaminya juga tahu identitasnya Martel. Tapi Connie masih aja terus bermain-main sama Martel. Sampai suatu hari Connie datang ke rumah Martel tanpa memberitahu dia. Di sana, Connie melihat Martel bermain dengan wanita lain. Connie marah dan menganggap hanya dipermainkan oleh Martel. Tapi Martel menahan Connie pulang. Karena Martel mau menunjukkan pedang tumpulnya dulu. Lagi-lagi Connie bercocok tanam sama Martel. Padahal, suaminya ini udah di bawah mengintai rumahnya Martel cuy. Martel yang tahu suaminya Connie ada di bawah, ia menyuruh Connie untuk pulang. Tapi si Connie nggak tahu kalau suaminya ini udah di bawah gitu kan. Setelah Connie-nya pulang, suaminya langsung gerak cepat mendatangi rumahnya Martel. Dengan sangat sopan dan penuh wibawa, suaminya datang dan bersilaturahmi ke dalam apartemennya. Who are you? Edward Sumner. Connie's husband. Ia melihat sekeliling, Martel pun menawari minum. Edward mulai bertanya beberapa pertanyaan. Tapi Martel malah menjawab dengan nada sombong dan bercanda.
Tapi ya udahlah ya, Edward masih bisa nahan emosi. Namun saat dia melihat kasurnya Martel berantakan, dia bener-bener sakit cuy. Do you know that we have been married 11 years? Apalagi di kasurnya masih bisa ia rasakan aroma tubuh istrinya. Yang membuat hancur hatinya Edward adalah istrinya memberikan hadiah kepada Martel, yang dimana itu adalah pemberian Edward kepada istrinya. Edward pun ambyar, nangis tidak menyangka kalau istrinya setega ini pada dirinya cuy. Karena emosi sudah memuncak ya, Edward pun menggeprak kepalanya Martel menggunakan benda itu. Sampai Martel berdarah dan tewas. Edward pun memohon ampun pada Tuhan karena dia hilaf. Dia tidak berniat membunuh Martel, ia pun duduk di sebelah mayatnya Martel sambil memikirkan apa yang harus ia lakukan. Nah, di saat ia terdiam, ada sebuah telepon ke rumahnya Martel. Itu dari Connie. Connie menangis, ingin berhenti berbohong pada suami dan anaknya. Do it anymore. I can't live like this. I'm so tired of lying and hurting my family. Edward bergerak cepat membersihkan jejak dirinya dan membawa mayatnya Martel pergi dari sana. Mayatnya digulung ke dalam karpet dan dimasukkan ke bagasi mobil. Dari rumah Martel, Edward langsung pergi ke sekolah anaknya. Ia mampir ke toilet ganti baju supaya menghilangkan jejak cuy. Ia pun menikmati pertunjukan anaknya bersama istrinya. Tepat di tengah malam saat anak dan istrinya sudah tertidur, ia pergi dari rumah untuk membuang mayatnya Martel di tempat pembuangan sampah. Edward langsung buang aja tuh mayatnya Martel dan dibiarin bergabung dengan sampah-sampah lainnya. Dari sana ia pun mencuci mobil dan mengakhiri semua kegilaan ini. Beberapa hari kemudian rumah mereka didatangi oleh polisi. Polisi datang karena di mejanya Martel terdapat nomor teleponnya Connie. Di sini juga Connie baru tahu kalau Martel udah punya istri. Tapi memang istrinya tuh tinggal di rumah yang berbeda. Istrinya Martel nelpon polisi mencari keberadaan suaminya. Your name and number were found on his desk. Well, we don't know. He's been reported missing by his family. His wife doesn't know where he is. I didn't know he was married. Separated. Charlie pun cerita pada ayahnya kalau polisi datang ke rumahnya. Tapi di sini, Connie lagi-lagi dan berbohong kenapa polisi datang ke rumah mereka. Singkat cerita, polisi kembali datang ke rumah mereka. Mereka datang membawa kabar kalau Martel sudah ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa. Polisi kembali menginterogasi Connie, siapa tahu nih dia terlibat dengan kematian Martel. Connie lagi-lagi mengeluarkan keahliannya, yaitu berbohong. Walaupun Edward tahu istrinya berbohong, tapi dia dengan bijaksana menutupi dan mendukung kebohongan istrinya saat ini. Dia menyuruh polisi pergi setelah mendapat info yang cukup. Connie tidak bisa menutupi rasa sedih saat mengetahui Martel telah tewas. Connie pun menemukan foto-foto dirinya dan Martel saat berpacaran di jaket suaminya. Connie pun baru sadar kalau selama ini suami itu tahu apa yang dia lakukan sama Martel. Nah, semua semakin jelas saat benda yang ada di apartemennya Martel nih kembali muncul di rumahnya. Barulah mereka saling jujur. Edward sangat kecewa dengan istrinya, melakukan semua kebohongan di belakangnya. Edward sudah tahu dari awal kalau Connie selingkuh. Tapi dia terus membiarkan sampai dia tidak tahan lagi. You fucked him over and over and over. You lied to me over and over and over. Hari-hari berlalu, Edward menghabiskan waktu bersama anaknya, sedangkan Connie membuka album foto pernikahan mereka. Ia pun baru sadar ternyata benda yang ia berikan ke Martel mempunyai pesan tersembunyi. Suaminya menaruh sebuah surat yang berisi foto keluarga kecil mereka. Makanya, bagi Edward, benda ini adalah segalanya. Ia sangat sakit hati saat melihat benda ini diberikan Connie pada Martel. Kalau udah begini, barulah si Connie sadar betapa Edward mencintai dirinya. Ia pun membakar semua kenangan dirinya sama Martel. Tiba-tiba, Edward bilang kalau dia ingin menyerahkan diri ke polisi. Tapi hal ini dicegah sama Connie. Mereka pun berhenti di depan kantor polisi. Connie mempunyai ide, mending kita kabur aja lah ke Meksiko. Memulai hidup baru, semua dari awal, nama baru. Pokoknya kita menikmati hidup aja lah, kabur dari ini semua. Film pun berakhir. Unfaithful rilis tahun 2002. Kehidupan Connie itu terasa sangat sempurna. Suami kaya, mukanya tampan, punya perusahaan lagi. Terus dia juga punya anak gitu kan. Ini mimpi dari kebanyakan semua wanita lah. Tapi ternyata ini tuh nggak cukup bagi Connie. Pertemuan tidak sengaja dengan Martel menemukan hasrat terpendamnya Connie.
Di sepanjang film, kita diperlihatkan bagaimana Connie ini perang batin saat setiap selingkuh dengan Martel. Dia memang menikmati, dia memang senang, tapi dalam hatinya tuh dia tahu kalau selingkuh dapat merusak rumah tangganya sama Edward. Saat ngopi sama Tracy sama Stella, Tracy ini cerita kalau dia juga selingkuh dari suaminya. Having an affair is nothing like taking a pottery class. Could be. No, it would start out like that. And then, something would happen. Someone, finds out or someone falls in love and it ends disastrously. Malah dia lebih parah cuy, rumah tangganya hancur dan dia bercerai dengan suaminya. Kebohongan demi kebohongan terus Connie buat untuk menutupi permainan kecil bersama Martel. Tanpa ia sadari, Edward sudah mengetahui setiap kebohongan yang ia lakukan. Dari dia izin pergi kemana, lalu izin ke salon, sampai saat Connie menolak Edward untuk bercocok tanam. Karena mereka udah menikah 11 tahun cuy, bukan waktu yang sebentar. Do you love me? Of course I love you. Jadi Edward sangat paham betul karakter dan istrinya ini. Pada akhir film, kita diperlihatkan bagaimana sosok seorang suami dan ayah yang sangat bijaksana tapi akan melakukan segalanya untuk keluarga. Edward tetap dengan kepala dingin menyikapi permainannya Connie. Dia terus mengikuti dengan cermat apa yang Connie lakukan. Sampai ia benar-benar melihat bukti nyata saat Connie bermesraan dengan Martel. Baru ia bertindak. Itu pun dengan bijaksana dia bertemu dengan Martel dan melihat kasurnya Martel yang ia gunakan untuk menikmati istrinya cuy. Ya namanya manusia, tidak luput dari salah. Kematian Martel tidak disengaja oleh Edward. Ia selalu dihantui oleh rasa bersalah. Sebenarnya Martel sendiri tuh tidak menganggap serius hubungannya sama Connie. Karena dia juga bermain-main sama Connie. Bahkan dia juga punya selingkuhan lain cuy selain Connie. Saat Edward membuang mayat Martel, sang sutradara memberikan pesan tersirat nih pada kita. Kalau tukang selingkuh tidak lebih baik dari sampah. Pada akhir film, Edward dan Connie ada di persimpangan. Mereka memilih tetap pada masalah ini atau maju ke masa depan, menyerahkan diri atas pembunuhan Martel atau mereka move on, membangun kembali rumah tangga mereka dari awal. Film lawas tuh emang dalam banget ya pesannya ya. Kalau menurut kalian sendiri gimana cuy film ini? Tulis di kolom komentar ya. Makasih yang udah nonton, kalau kalian suka silahkan kasih like dan subscribe. Gua cabut, bye-bye.